Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kurang semangat. Ustadz ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, bagus sekali. Semangat sekali. Anak-anak, sudah sarapan semua atau belum pagi ini? Alhamdulillah, sudah semuanya ya. Hari ini tadi sudah piket atau belum? Siapa yang itu gilirannya piket tadi? Oh, Mas Alif. Sama siapa, Mas Alif? Mas Alfan. Oke, sudah rapi, sudah bersih sekali ya. Ini akan membuat kita menjadi nyaman saat belajar. Oke, karena ini sudah rapi, maka langsung saja ya kita mulai pelajarannya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. Ustadz pimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, semoga dengan doa tadi apapun yang kita lakukan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita belajar pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya ya anak-anak. Oke, sekarang Ustadz absen. Di sini siapa yang tidak masuk anak-anak? Mas Amar. Kenapa ya anak-anak kok Mas Amar ini tidak masuk? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya Mas Alif. Mas Amar izin kemana Mas Alif? Ke rumah neneknya. Kalau boleh tahu rumah neneknya ini di mana ya Mas Alif? Oh, di Bali. Wih, di Bali. Ada yang tahu anak-anak? Di Bali ini penduduknya mayoritas beragama apa? Ada yang tahu? Ya Mas Derjat. Betul sekali. Mayoritas penduduk atau masyarakat di Bali itu adalah mayoritas beragama Hindu. Kita doakan bersama-sama ya anak-anak, semoga Mas Amar ini selamat sampai tujuan. Amin. Kalau anak-anakku semuanya ini agamanya apa? Ya, agama Islam. Agama apa Mas Alif? Agama Islam. Jadi, kalau orang Islam itu wajibnya apa? Ada yang tahu? Ya Mas Perdi, wajib untuk sholat. Sebenarnya kita dapat disebut Islam atau Muslim jika memenuhi syarat-syarat Islam. Ada yang tahu syarat-syarat Islam? Ya Mas Alfan, rukun Islam. Betul sekali. Ada yang bisa menyebutkan di sini anak-anak? Yang tadi belum ada suaranya. Mas Bushro. Apa Mas Bushro rukun Islam itu? Coba disebutkan ya dengan urut. Syahadat, sholat, zakat, puasa, perang satu. Ayo apa? Haji. Betul sekali ya. Itu ya rukun Islam. Kita bisa disebut Islam atau Muslim jika kita yang pertama adalah bersyahadat, kemudian melaksanakan sholat, zakat ya. Di sini anak-anak sudah zakat semuanya? Sudah ya, setiap tahun ya, yaitu dinamakan zakat fitrah. Zakat puasa Ramadan ya. Anak-anakku semuanya ini kalau Ramadan puasa atau tidak? Atau masih ada yang bolong-bolong? Loh, kenapa Mas Alif kok bolong-bolong? Lapar. Oh. Ada yang puasa duhur di sini. Mas Alfan, ya Allah. Jadi kalau bisa Ramadan depan ini nanti anak-anakku semuanya harus puasa penuh ya, tidak boleh bolong-bolong kalau bisa. Gak apa-apa buat latihan, biar nanti terbiasa.
Kemudian haji bagi yang sudah mampu. Ini mampu baik secara finansial maupun jiwa raganya ya anak-anak. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai berbangsa dan bernegara, yaitu tentang keragaman agama yang ada di mana anak-anak? Di Indonesia, di negara kita sendiri. Ada yang bisa menyebutkan agama apa saja yang ada di negara kita ini? Sebelumnya ada berapa dulu? Ada yang tahu, angkat tangan. Ya Mas Handa, ada 6. Mas Handa bisa menyebutkan atau tidak? Oke, bisa. Ayo coba disebutkan Mas Handa. Agama Islam, betul sekali. Apalagi Mas Handa? Agama Kristen, agama Katolik. Oke, stop Mas Handa. Sudah betul sekali. Sekarang Ustadz gilir ya ke Mas Busyro, belum ada suaranya. Apalagi Mas Busyro? Agama Hindu, agama Buddha. Kurang 1. Ayo, siapa yang bisa ini? Ayo, siapa? Ustadz kasih clue ya. Mayoritas ini adalah keturunan Cina, Chinese. Ada yang tahu? Ya, Mas Alvan, Konghucu, betul sekali. Oke, sekarang Ustadz akan menjelaskan ya satu persatu. Tolong anak-anak memperhatikan ya. Ustadz tidak akan mengulanginya lagi. Anak-anak jadi harus memperhatikan dengan seksama. Yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam ini ya anak-anak merupakan sebuah agama di Indonesia dengan jumlah penganut terbesar ya di negara ini. Jadi mayoritas masyarakat atau penduduk di Indonesia ini adalah menganut agama Islam, yaitu sekitar 87%. Nah, sangat banyak sekali. Kemudian kitab suci agama Islam adalah, ada yang tahu? Yang biasa kita baca setiap hari, yang selalu kita baca pada saat sholat. Kitab apa itu anak-anak? Kitab Al-Quran. Sudah hafal semuanya? Ya, anak-anak sudah hafal berapa juz? Ya Mas Alif? Wah, hafal 3 juz Mas Alif. Kalau Mas Derjat? Sama 3 juz. Jadi rata-rata ini 3 juz semuanya ya anak-anak. Ya, juz berapa saja kalau Ustadz boleh tahu? Juz 1, 29 sama 30. Keren sekali. Ditingkatkan terus ya anak-anak, semangat. Kalau bisa targetnya adalah 30 juz. Siap ya? Siap. Oke. Kemudian agama Islam ini disebarkan pertama kali oleh Nabi kita. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad SAW. Oke, betul sekali. Agama Islam ini muncul sekitar 1400-an tahun yang lalu. Kemudian tempat ibadah agama Islam berada di mana anak-anak? Di masjid, betul sekali. Kemudian hari raya atau hari besar keagamaan umat Islam yaitu antara lain, siapa yang bisa menyebutkan? Ya Mas Derjat. Muharram, Asyura, Maulud, betul sekali. Kemudian ada yang bisa menyebutkan lagi? Ya Mas Ferdi. Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Idul Fitri. Ya, Idul Fitri ini hari rayanya umat Islam ya anak-anak. Idul Fitri sama apa? Sama Idul Adha dan juga tahun baru Hijriyah. Oke, kita beralih ke agama yang kedua, yaitu agama Kristen. Agama Kristen ini anak-anak merupakan salah satu agama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah. Kitab suci agama Kristen adalah, ada yang tahu? Belum pernah lihat, belum pernah membaca. Ya, jangan sampai membaca kitab ini ya anak-anak, tidak boleh ya.
anak-anak ini adalah orang Islam, jadi tidak boleh membaca kitab-kitab dari agama lain ya. Nanti dikhawatirkan murtad ya anak-anak ya, dihindari. Kita cukup tahu namanya saja. Ada yang tahu nama kitabnya orang Kristen? Kitab Injil, betul sekali. Agama ini disebarkan oleh siapa? Yesus Kristus. Ada yang tahu siapa itu Yesus Kristus? Nabi Isa? Bukan. Bukan ya anak-anak. Kita sebagai orang Islam tidak boleh mempercayai bahwa itu adalah Nabi Isa ya. Ya, bukan, karena dalam ceritanya itu yaitu Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas, ke langit ya. Kemudian orang yang memusuhi Nabi Isa tadi itu rupa wajahnya dimiripkan dengan rupa wajah Nabi Isa. Jadi itulah yang menyebabkan orang Kristen itu menganggap itu adalah Isa Al-Masih, padahal sebenarnya bukan ya. Sampai sekarang Nabi Isa masih hidup, masih di atas, di langit ya. Kemudian awal mula munculnya agama Kristen ini sekitar 2000 tahun yang lalu. Kemudian tempat ibadahnya adalah di mana? Ada yang tahu? Di gereja, di katedral, di apa itu ya, di gereja. Pusat Kristen di dunia ada di mana anak-anak? Di Vatikan. Kemudian hari-hari besar umat Kristen, ada yang tahu? Yang besok kita akan menemuinya, tapi jangan merayakan ya anak-anak, di bulan Desember. Agama Kristen merayakan hari rayanya adalah apa namanya anak-anak? Hari Natal. Kemudian Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih, apalagi anak-anak? Pantekosta. Betul sekali Mas Derjat. Kemudian beralih ke agama yang ketiga, yaitu agama Katolik. Agama Katolik ini anak-anak merupakan salah satu agama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah. Kitab suci agama Kristen Katolik ini adalah Injil ya anak-anak. Kemudian agama Katolik ini sama seperti agama Kristen tadi, yaitu disebarkan oleh Yesus Kristus atau Bunda Maria ya anak-anak. Kemudian awal mula munculnya agama ini yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Kemudian tempat ibadahnya di mana ya anak-anak? Ada yang tahu? Ini yang rumahnya dekat dengan ini tuh rumahnya itu Mas Alvan. Di dekatnya rumahnya Mas Alvan ini ada. Apa itu Mas Alvan namanya? Gereja Santo Paulus. Ya, betul sekali. Tempat ibadahnya orang Katolik Kristen ini adalah di gereja ya anak-anak. Jadi Kristen itu dibedakan menjadi dua, yaitu Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Ini tempat ibadahnya sama di gereja. Kitab sucinya juga sama, yaitu Injil ya anak-anak. Kemudian hari-hari besarnya juga sama. Mereka merayakan Natal, Jumat Agung, Paskah, kemudian kenaikan Isa Al-Masih, Pantekosta dan sebagainya. Cukup tahu saja ya anak-anak. Kemudian yang selanjutnya adalah agama Hindu. Nah, ini yang dekat rumahnya neneknya Mas Amar tadi di Bali. Mayoritas orang Bali adalah beragama Hindu. Agama Hindu ini salah satu agama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah dan populer di Pulau Bali ya anak-anak. Kemudian kitab suci agama Hindu apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya Mas Ferdi, weda, betul sekali. Kemudian agama ini disebarkan oleh siapa? Kalau Islam tadi Nabi Muhammad, kalau Kristen Yesus Kristus, kalau Hindu ada yang tahu? Ya Mas Handa. Ya Mas Handa. Santana Dharma. Ya, betul sekali.
Beri tepuk tangan kepada Mas Handa biar semangat. Ya, betul sekali. Santana Dharma ya anak-anak. Kemudian awal mula agama ini muncul sejak lama sekali, yaitu pada masa prasejarah. Kemudian tempat ibadah agama Hindu adalah di Pura. Betul sekali Mas Alif. Beri tepuk tangan juga kepada Mas Alif. Ya. Kemudian hari-hari besar agama Hindu yaitu Nyepi, Saraswati, Pager Wesi, Galungan, dan Kuningan. Ya, yang Nyepi ini mereka berdiam diri di dalam rumah, tidak menyalakan lampu, mereka berpuasa selama 1 hari penuh itu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah agama Buddha. Agama Buddha. Ada yang tahu agama Buddha? Ya, Mas Bushro. Ya, betul sekali, yang ada biksu-biksunya itu ya anak-anak. Yang ada biksunya itu adalah agama Buddha. Agama Buddha ini juga merupakan agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Kitab suci agama Buddha adalah ya Mas Alvan, Tripitaka. Kemudian yang menyebarkan agama Buddha ini siapa? Yang belum ada suaranya tadi. Sudah semuanya ya, sangat aktif alhamdulillah. Saya tunjuk saja Mas Darjat. Siapa yang menyebarkan agama Buddha ini? Siddhartha Gautama. Betul sekali Mas Darjat. Anak-anak Ustadz ini sudah sangat cerdas semuanya ya. Kemarin semuanya sudah belajar ya berarti. Sudah alhamdulillah. Agama Buddha muncul sekitar 2500 tahun yang lalu. Tempat ibadah agama Buddha adalah di vihara. Oke, hari-hari besar keagamaan umat Buddha yaitu Waisak dan ada yang tahu satunya lagi ya Mas Alif, Katina. Kemudian selanjutnya agama yang terakhir adalah Konghucu. Konghucu ini ya anak-anak adalah identik dengan keturunan Cina. Ya, kebanyakan orang Cina yang beragama Konghucu ini. Konghucu ini juga merupakan agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Kemudian agama ini muncul karena banyak etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Jadi penganut agama Konghucu ini kebanyakan adalah Cina ya, yang tinggal di Indonesia. Kemudian awal munculnya agama Konghucu itu sekitar 5 abad sebelum Masehi. Sudah sangat lama sekali ya anak-anak. Kemudian kitab suci agama Konghucu adalah apa? Ayo. Belum belajar ya, belum pernah mendengar pasti ini anak-anak. Namanya adalah Wuqing dan Xingshu. Nah, hari-hari besar agama Konghucu biasa kita kenal dengan Imlek. Oke. Sudah habis materi kita hari ini. Sekarang Ustadz mau cek pemahaman kalian sudah sampai mana. Anak-anak, tadi apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Ya Mas Darjat, tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Betul sekali. Ada yang bisa menyebutkan agama apa saja tadi? Agama apa saja tadi? Ya Mas Alvan. Ada 6, betul sekali ya Mas Alvan. Tolong disebutkan Mas Alvan. Agama Islam, agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Satunya apa lagi Mas Alvan? Konghucu. Betul sekali. Ayo tepuk tangan Mas Alvan dan Mas Darjat yang sudah menjawab tadi. Ya. Oke, selanjutnya siapa yang menyebarkan agama Islam? Ada yang tahu? Ya Mas Alif. Nabi Muhammad. Kalau agama Kristen yang belum ada suaranya Mas Perdi, Yesus Kristus. Oke, sudah paham ya? Lagi. Kalau agama Hindu, siapa yang menyebarkan tadi? Mas Handa. Santana Dharma. Oke. Kalau agama Buddha, ya Mas Alvan.
Siddhartha Gautama. Kalau Konghucu tadi siapa? Belum disebutkan ya anak-anak. Iya belum. Ustadz sendiri juga belum tahu ya. Intinya ini agama ini muncul karena banyaknya etnis Tionghoa atau Cina yang tinggal di Indonesia. Jadi mereka ini membuat komunitas ya anak-anak yang dinamakan Konghucu ini, dan lama kemudian menjadi sebuah agama. Ya, jadi agama Konghucu anak-anak adalah agama yang muncul karena banyaknya etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Kalau kitab suci agama Konghucu tadi apa? Ya Mas Darsyad, kucing dan singsu. Betul sekali Mas Darsyad. Ini padahal kata-katanya sulit ya. Kucing dan singsu. Oke. Alhamdulillah Ustadz rasa anak-anak sudah paham. Apakah dari sini ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah ya. Kalau tidak ada yang bertanya, semoga ini semua dapat dipahami ya anak-anak dan bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, sekarang Ustadz kasih tugas ya anak-anak di Google Formulir. Nanti linknya akan Ustadz kirim di WA grup ya anak-anak. Nanti dikerjakan, deadline-nya adalah nanti malam jam 12. Oke, kita akhiri pelajaran kita kali ini. Sebelum kita akhiri, tolong bangkunya dirapikan ya anak-anak. Tolong dirapikan, duduknya yang rapi, yang manis. Ya, bagus sekali. Ayo, siapa ketuanya ini supaya memimpin doa? Ya Mas Darsyad, selaku ketua, Ustadz persilakan untuk memimpin doa. Ya, berdoa mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, terima kasih ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.